Rasul, sehingga apapun dakwah yang disampaikan Rasulullah adalah perintah Allah ya, bukan berdasarkan pemikiran Rasulullah sendiri, bukan berdasarkan pendapat Rasulullah ya. Terus kemudian yang kedua, materi dakwah ini juga harus materi yang terkait dengan Islam yang betul-betul ya. Jadi yang bersumberkan pada Al-Quran dan Al-Hadis, intinya itu. Nah, adapun selain Al-Quran dan Al-Hadis, tentu saja di dalamnya termasuk ada pendapat ulama ya. Terus kemudian itu namanya ijtihad ya kalau sendirian. Nah, kalau banyak orang berarti apa istilahnya itu ijma ya, ijma ulama. Nah, mengapa begitu? Karena di Al-Quran secara tekstual itu sering ada beberapa ayat yang di situ ada yang namanya ayat mujmal ya. Jadi di situ ayatnya itu masih umum, tidak rinci ya. Seperti apa misalnya perintah sholat. Perintah sholat di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan ada sholat 5 waktu kemudian namanya subuh, zuhur, tidak ada ya di dalam Al-Quran. Yang ada di situ adalah sholat ketika matahari terbit ya dan matahari tenggelam, artinya sore hari dan di tengah hari. Makanya ketika hanya memakai Al-Quran saja banyak yang sesat ya, aliran sesat ya, Islam hanya memakai Al-Quran saja, kemudian menafsirkan sholat cuma 3 waktu ya. Makanya sholat cuma maghrib, subuh dan zuhur. Ada Islam yang seperti itu. Ini karena Islamnya itu nggak ngerti, mereka itu Islam hanya menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran sendiri. Nah, maka kemudian di samping Al-Quran yang nomor 1 sebagai dasar berdakwah ya, materi dakwah adalah Al-Hadis. Nah, di Al-Hadis itu mulai dijelaskan sholat itu bagaimana ya kan? Ada hadis yang mengatakan di situ shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sekalian sebagaimana aku sholat, yaitu Rasulullah. Nah, sholat Rasulullah seperti apa? Ternyata tidak hanya 3 waktu, tapi 5 waktu, ya kan? Nah, itulah yang kemudian ditiru oleh para sahabat, para ulama sampai ke kita semua. Itu ya, itu dasar yang kedua Al-Hadis ya. Yang ketiga tadi ijma. Ijma ulama ini berarti pendapat para ulama. Nah, para ulama itu sebelum sampai ke kita, ulama mutaakhirin ya namanya, jadi ulama zaman akhir, itu sudah ada duluan, yaitu para sahabat ya. Sahabatnya Rasulullah yang memang sahabat namanya Khulafaur Rasyidin yang 4 ya, yang inti. Terus sahabat-sahabat lainnya, semua umat Islam atau semua orang Islam yang hidup di zaman Rasulullah itu namanya sahabat, baik bertemu Rasulullah atau tidak bertemu Rasulullah. Nah, terutama di sini yang meriwayatkan hadis ya. Karena apa? Di sini memakai hadis Rasulullah, berarti kan rawi ya yang meriwayatkan hadis. Itu yang menjadi dasar yang ketiga ya. Di samping al-hadis, dasar yang ketiga untuk materi dakwah adalah ijma ulama. Ulamanya dari mulai sahabat ya, terus kemudian tabi'in ya. Berarti kan pengikutnya tabi'in itu setelah sahabat namanya masa tabi'in. Tabi'in itu yaitu setelah Rasulullah wafat, kemudian ada orang beriman, ada orang Islam, itu namanya tabi'in ya. Nah, setelah itu ada masa lagi setelah tabi'in ini meninggal, itu masa namanya yang kemudian namanya tabi'in. Maksudnya itu ya yang pengikutnya tabi'in ya, meneruskan sampai kemudian jeda waktu yang lama, itulah yang sekarang dikenal dengan nama ulama. Nah, ulama ini memiliki berbagai macam penafsiran ya, baik ulama tafsir ya namanya mufasir ya kan, ulama hadis yang namanya muhadisin ya. Kemudian ini banyak sekali pendapat, banyak sekali penafsiran terhadap Al-Quran. Kalau terhadap Al-Quran itu memaknai namanya tafsir ya. Kalau terhadap Al-Quran menamai itu namanya murad ya, memurati hadis ya. Berarti kan mufasirin dan muhadisin. Nah, mufasirin dan muhadisin ini kemudian memaknai Al-Quran, memaknai Al-Hadis itu bermacam-macam ya, berbeda-beda. Contoh, di Al-Quran ada kalimat yadullah, tangan Allah. Nah,
tangan Allah di situ menurut pemikiran para ulama, menurut penafsiran para ulama, sambil ditulis juga boleh ya. Di samping itu nanti ya saya rekam YouTube-nya, nanti sampean mendengarkan YouTube nulis-nulis kan gitu ya. Nah, tapi nulis sekarang kan malah lebih ringan ya, sambil materinya langsung kena gitu ya. Yadullah tadi ya, tangan Allah. Ini ada pendapat ulama yang mengatakan ya memang Allah punya tangan gitu. Cuma tangannya berbeda dengan tangan makhluknya ya. Tidak seperti tangan kita, tangan manusia ya. Tidak seperti tangan naudzubillah apalagi hewan, malaikat tidak, tapi Allah punya tangan. Entah seperti tangannya seperti apa, itu seperti wadah yang bentuk. Makanya kemudian di agama lain yang mungkin saya juga agak berpikir mungkin itu bersumber dari Islam juga, tapi Islam yang sudah kemudian berubah ya, karena waktunya sangat ribuan tahun, kemudian pemikirannya bermacam-macam, berubah mungkin. Maka kemudian ada dewa-dewi yang tangannya banyak banget ya kan. Nah itu mungkin salah satunya itu ada kalimat Al-Quran yadullah, tangan Allah, atau tidak seperti itu ya, mereka memang menafsirkan Tuhan seperti itu, punya tangan kan gitu. Nah itu jadi Tuhan itu macam-macam ya kan, tapi kalau Allah esa ya, satu ya, tunggal. Nah macam-macam seperti apa ya, macam-macam sesuai umatnya kan, sesuai pengikutnya gitu. Kalau menurut kita sih ya cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menurut Islam. Nah itu yadullah ya, ada yang mengatakan memang Allah punya tangan, cuma tangannya berbeda dengan makhluk. Tetapi ada juga sebagian ulama yang menafsirkan bahwa yadullah itu yang dimaksudkan bukan tangan Allah, tetapi kekuasaan Allah. Jadi ketika menafsir Al-Quran berbeda. Apalagi Al-Hadis ya, yang kemudian memaknai hadis ya, yang di situ matan hadisnya. Matan itu adalah kalimat ya, kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah atau isi hadis itu namanya matan ya. Kalau yang apa namanya, yang an ya, an Abi Hurairah, an Ibnu Majah, an itu namanya sanad ya, urutannya dari yang mengucapkan terakhir disampaikan kepada ulama itu ya, misalnya sahabat sampai ke Rasulullah itu namanya sanad ya. Nah ini matan, isinya hadis itu namanya matan. Nah meskipun matan hadisnya sama, sering juga dimaknai beda. Contoh ya, ini contoh yang sangat masyhur ya. Ini semua yang saya sampaikan inti semua loh ya, jangan dikira saya ngobrol ya, cuma saya hafal, ini nggak pakai buku gitu ya, tapi ya saya punya gitu ya, punya kitabnya, punya bukunya istilahnya. Nah itu Anda lihat di hadis arba'in ya, di sana kan ada bahwa apa namanya, terus di hadis-hadis lain juga ketika orang memakai gamis ya, istilah kita kan gamis ya, pakaian yang panjang ya, yang sampai melewati lutut apa namanya mata kaki ya, bagi laki-laki ini. Nah itu di kalimat itu sudah jelas di matan hadisnya ya, di kalimat tentang hadis itu, bahwa orang yang memakai gamis seperti itu adalah apa namanya diperintahkan oleh Rasulullah kan. Tapi di situ ada kalimat lagi, apabila itu karena sombong tidak boleh. Nah itu di situ di hadis itu sudah jelas, yang tidak boleh memakai samping lembreh itu adalah apabila karena sombong, paham ya? Tetapi kalau tidak karena sombong, boleh pakai gamis yang panjang melewati mata kaki. Itu saja oleh ulama hadis itu ditafsirkan berbeda ya, terutama ulama hadis mutaakhirin ya. Jadi ulama hadis yang tidak ketemu Rasulullah ya, sudah kesini ke abad modern ya, nafsirkannya apa? Tidak boleh sama sekali, sehingga hukumnya haram ya, dan itu akan di neraka gitu loh ya. Akhirnya terus berkembang sampai pada sholat pun tidak boleh melebihi mata kaki pakaiannya ya, laki-laki, makanya pakai katok kacung gitu ya. Oh iya kan, jadi akhirnya seperti itu. Gamisnya juga kacung itu artinya tidak sampai mata kaki ya, cungklang ya, cungklang. Nah itu cungklang itu sebenarnya tidak seperti itu. Ya itulah
memang manusia itu cara berpikirnya berbeda-beda, maka melahirkan pendapat yang berbeda-beda pula. Nah, kita yang ngerti, ya jangan mudah terbawa emosi, jangan juga mudah terbawa sesat ya, kesesatan atau pendapat pribadi atau demi kepentingan kelompok. Tapi kita harus menganalisa betul ya. Oh, ternyata hadisnya begini, bahwa yang memakai gamis panjang sampai melewati mata kaki karena kesombongan itulah yang haram, yang akan masuk neraka. Berarti intinya di situ bukan gamisnya panjang atau tidak, tapi intinya adalah kesombongannya, ya kan? Jadi jangankan gamis, saya pakai baju seperti ini kan baju biasa ya, datang ke kampus, tapi niatnya sombong ya, atau pamer gitu, kelambi anyar, itu aja udah nggak boleh kan? Udah haram. Haram itu kan bahasa Arab, artinya dilarang, kan gitu. Nah, paham ya? Nah, itulah kemudian memakai ijma, ya, yang ijma ulama. Yang dipakai ulama itu yang terbanyak mana gitu ya. Nah, ini yang dinamakan ijma. Kemudian sepakat, dari penafsiran tadi misalnya sepakatnya apa? Ternyata mayoritas ulama hadis menafsiri bahwa itu yang tidak boleh dipakai saat itu, yang tidak boleh adalah sombong, ya kan? Yang pertama. Yang kedua ada pemahaman lain lagi, bukan hanya sombong, tetapi memang ketika gamis itu sampai melewati mata kaki, kemudian dikhawatirkan kena najis, itu juga tidak boleh kan gitu. Tapi seandainya sampai mata kaki kan sepatunya tinggi, apalagi mata kaki kan tidak sampai ke tanah ya, ya boleh-boleh saja kan, karena apa? Intinya di situ adalah menjaga najis, dan najis itu tidak hanya terpengaruh oleh panjang pendeknya gamis, ya kan? Panjang pendeknya celana, panjang pendeknya sarung contoh. Di sini bisa kena najis, ya kan? Najis yang dari atas, najis itu tidak hanya dari tanah, tidak hanya dari bawah, tapi juga misalnya tahu-tahu lagi lewat tepluk ada burung, ya burung perak, ya kan, tepluk, pernah kayak gitu, pernah? Iya pernah, saya juga pernah dulu waktu kecil. Tapi orang Jawa pinter ya, ngarani kayak, kena burung, berarti gua harus bentuk rezeki kayak gitu kan. Hebatnya orang Jawa itu, saking rasa syukurnya kepada Allah selalu keluar ya, karena itu ajaran wali songo ya, para wali. Kena kalau orang yang muslim kurang ajar gitu ya, sama burungnya marah-marah ya, terus melaknati. Orang Jawa karena ajaran para wali songo itu yang ulama yang berdakwah di tanah Jawa malah bilang, harap untuk rezeki, alhamdulillah. Bareng dipikir-pikir sama saya loh ya, next jane aslinya gimana nggak tahu ya, mikir-mikir, iya rezeki tai burung kan gitu ya, iya kan, tepluk gitu ya. Tapi ya mungkin juga karena disyukuri kemudian bilang dapat rezeki beneran kan nggak tahu ya. Tapi ya yang jelas itu, di samping rezeki itu sebenarnya rezeki pula, rezeki juga, rezeki apa kira-kira? Dari ketiban burung ya, berak burung ya, kotoran burung, dapat rezeki apa coba kalau kita pikir? Rezeki mensucikan najis ya mbok, yang kena najis terus disucikan, ikhlas bismillahirrahmanirrahim, nawa itu mensucikan najis, ibadah lillah kita itu. Jadi sebenarnya semua kalau ditelusuri secara hakikat itu intinya nanti akan mendapatkan rezeki atau pahala ya, atau ya pokoknya kehormatan, kemuliaan. Itu situ ya, hadis ya. Yang ketiga ketiga ijma ulama. Yang keempat, ketika di dalam ijma ulama ini sudah tidak ada, ulama ini kan yang berhak ijma ya, berhak menjadi mujtahid ya, berhak ijtihad, itu memenuhi berbagai syarat ya. Syaratnya apa? Alim Al-Quran ya kan, alim al-hadis ya, terus akalnya cerdas, terus akhlaknya dijaga, artinya ya imannya kuat, bertakwa ya, soleh, terus kemudian tawadu, adil dan sebagainya. Banyak sekali syaratnya menjadi mujtahid ya, yang berhak
melahirkan ijma ya itu. Nah, ketika di sini kemudian syarat yang ini ulama ini tadi tidak punya, lah akhirnya itu kan tidak ada ijtihadnya ya. Tidak ada pendapatnya tentang suatu masalah, ya kan? Dengarkan dulu ya, ini ditulis ya. Berarti ulama bisa beristihad dengan berbagai macam syarat, ya kan? Nah, yang kedua, ketika syaratnya tidak dipenuhi berarti tidak berhak beristihad, paham ya? Nah, terus selanjutnya ini, yang ketiga, meskipun berhak beristihad, ya, dan memenuhi syarat-syarat beristihad, belum tentu ada hasil istihadnya, ya. Kenapa? Ya ini yang ketiga. Terkadang ada suatu permasalahan yang terjadi di zaman ini, tapi di zamannya para mujtahid tidak ada. Contoh apa? Yang sekarang apa? Rokok. Rokok nggak ada istihadnya. Ada, menurut saya ada, yaitu sesuatu yang memabukkan kan. Rokok kan memabukkan apa enggak? Nah, tapi istihadnya untuk yang zaman now ya memang nggak ada, ya kan? Secara khusus artinya nggak ada itu ya belum diijmakan. Mengapa? Ini kira-kira kenapa? Zaman dulu belum ada ya, walaupun secara bendanya belum ada zaman dulu, zamannya Rasulullah artinya ya, zaman zamannya sahabat belum ada ya. Lah tapi di sini ya, kemudian yang keempat ini, karena tidak adanya istihad itu, mungkin tidak ada bendanya ya, tidak ada peristiwanya, kemudian ini memakai dasar hukum yang keempat yaitu qiyas ya. Akhirnya rokok memakai hukum qiyas. Qiyas itu apa? Dikiaskan rokok kira-kira sebanding atau seversi atau sejenis ya, sejenis dengan apa pada zaman mujtahid ya, pada zaman Rasulullah, yaitu sejenis dengan kalau rokok itu zaman dulu ngapain, pada zamannya Rasulullah itu ngapain gitu, orang pakai sesuatu yang untuk itu ya. Kalau di India ada namanya daun paan ya, yang untuk minang itu loh. Kalau di Jawa kinang ya, yang untuk apa yuk? Kinang pakainya apa? Sirih ya, daun sirih. Itu juga dikiaskan ke sana akhirnya kan. Nah itulah yang keempat, makanya materi dakwah itu bisa diambil dari qiyas ya. Paham ya? Materi dakwah ini harus seputar ini, nggak boleh seenaknya ya. Kemudian sampean naudzubillah dulu. Tiba-tiba kepengen jadi relawan apa LGBT gitu ya. Pokoknya di sini ya naudzubillah ya. Semua boleh ya. Laki-laki nikah sama laki-laki dengan dasar apa? Demi kemanusiaan. Kasihan mereka punya hak. Oh ya jadi ya, malah dakwah kemana-mana keliling ngomong gitu. Ya, kembalikan ini dong keempatnya ini, di Al-Quran ada enggak ya? Setelah itu ke Al-Hadis, setelah itu ke ijma ulama, setelah itu ke qiyas. Nah udah berhenti sampai sini. Baru kemudian ketika qiyas sudah tidak ada, ya berkumpullah ulama-ulama sekarang yang menjamani, paham ya? Yang menjamani peristiwa itu terjadi, tetapi tidak ada qiyasnya. Seperti apa? Ya LGBT itu contohnya, ya kan? Kan sekarang sudah zamannya, maksudnya di Amerika sudah dilegalkan, ya. Hampir-hampir di Indonesia kemarin ya, minta pernikahan sejenis dihalalkan. Ada hukumnya ya. Malah geblekan gitu ya, naudzubillah min dzalik. Ya secerdas-cerdasnya, sepeduli-pedulinya ya, tidak boleh sampai melanggar ini ya. Ini jangan lupa, sampean dakwahnya harus seperti itu, paham ya? Bukan hanya berdasarkan pendapat pribadi ya, baper ya, bawa perasaan ya, terbawa perasaan kasihan gitu ya. Terus kemudian apalagi karena diintervensi ya, diintervensi sama politisi ya, misalnya kamu kalau kepengen jadi calegku ya, atau kamu kepengen jadi bupatiku, kamu harus membuat peraturan LGBT boleh menikah. Ini mendingan orang usah jadi bupati, paham sampean? Ya jangan lupa loh ini ya. Jadi Bu Tuti sudah mengajarkan sampean hadis dakwah. Kalau sampean dakwahnya
menyimpang, tidak sesuai dengan yang 4 yang saya sarankan ini, dan yang kelimanya nanti di zaman mutaakhir ini, ulama-ulama modern, ulama-ulama digital semacam ini banyak sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Nah itu dikiaskan kemana kan gitu. Nah ini harus ulama berkumpul juga melakukan ijma ya, melakukan istihad bersama yang nanti akhirnya melahirkan ijma. Paham ya? Contoh lagi apa? Itu tadi, apa hukumnya membuli di medsos misalnya ya. Terus kemudian bagaimana hukumnya selingkuh di medsos? Itu kan nggak ada zaman dulu. Nah, sekarang ulama-ulama zaman now, zaman digital ini boleh berkumpul bersama menentukan hukum itu ya. Nah, kalau saya sih gampang, kalau secara pribadi ya kan, jelas haram, sama-sama haram ya kan. Misalnya apa, selingkuh face to face kayak gini ya, misalnya merayu istri orang boleh, apa, haram. Tapi merayu istri orang lewat medsos tidak haram. Ya haram, hukumnya sama saja ya. Bahkan mungkin lebih kuat keharamannya apabila misalnya apa, sekedar ketemu kayak gini face to face, cuma merayu kata-kata, tapi ketika di medsos misalnya ada gambarnya, ada apa, karena nggak ketemu kan nggak malu ya, ini tak kasih gambarku, waduh parah-parah ya, naudzubillah ya. Makanya saya itu bukan orang yang anti HP, paham ya, anti medsos, bukan. Bahkan saya itu pengguna HP, pengguna medsos ya, pengguna ya pokoknya media-media digital ya, paling mesti termasuk banyak ya, intens. Tetapi itu saya menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Jadi di HP saya nggak ada gambar-gambar porno ya, nggak ada YouTube porno, naudzubillah, nggak ada selingkuh apa. Yang ada di sini ada Al-Quran, ada Al-Hadis ya. Jadi untuk beribadah ada materi. Nanti dulu ada materi kuliah, ada materi tausiah di sini. Gimana pertanyaannya? Gimana? Intinya di sini bahwa kita berdakwah harus memakai 4 sumber materi dakwah: Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas. Setelah itu kalau tidak ada di 4-4-nya, baru berkumpullah ulama untuk membahas bersama permasalahan yang terjadi pada saat itu, yang dinamakan istima ya, atau ijma ya, ijtihad bareng-bareng ya. Nanti ada istimanya, kemudian aja ijmanya, hasilnya, terus kemudian disampaikan pada umat keputusannya seperti apa, kan seperti itu. Nah jadi harus seperti itu, nggak boleh berpendapat sendiri, disampaikan sendiri, kecuali memang ya ulama yang sudah memenuhi syarat itu tadi, kan banyak syaratnya ya.